bersedih karena kesepian ini terjadi karena banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ngedrop karena mungkin karena iklim, mungkin karena cuaca, atau mungkin terlalu capek. Padahal dari minggu yang lalu kalau nggak salah saya mengingatkan, hati-hati musimnya rotok medeni, hati-hati kan? Ya saya berharap kita semua diberi kesehatan selalu deh teman-teman. Jangan lupa air putih. Air putih itu obat alami yang sangat baik untuk tubuh. Air putih, orang banyu teh ya, air putih. Air putih. Banyu teh tapi gak anu gula Pak, padha wae banyu putih. Adem ora apa-apa Pak, ora apa-apa, sing penting banyu putih. Mateng. Mateng, ya mateng. Banyu putih sing awak. Tapi kalau bisa sih dari yang dingin. Karena dingin itu bisa memicu radang. Ketika kita terserang radang ya akhirnya imunnya jadi turun. Ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau ada satu lagu itu dengan nggak tahu ngerti apa tidak, ya, kemudian bago mungkin orang ngerti. Bukan remeh, tapi bukan zaman jenengan. Jenengan kan ngerti ini kan, yeneng tawang ono lintang, gitu loh. Orang yeneng tawang neng Semarang, ono sepur nih. Ini lagu dari Dewa 19. Yang refrainnya itu bunyinya begini. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tak ngerti? Usah kau. Gak ngerti. Ngertinya sunyanyi. Sunyanyi keroncong kalau gak saya. Ngertinya Bengawan Solo. Tapi tidak apa-apa. Orang zaman sekarang mungkin kan nyanyi Bengawan Solo itu rekaman ngerti. Karena zamannya. Hidup adalah perjuangan tanpa henti. Itu pesan lagu. Dan saya pun percaya bahwa sampai hari ini kita masih dalam proses perjuangan. Walaupun juga ada banyak perjuangan yang sudah kita lewati. Saya hidup kurang lebih 31 tahun. Bojoku ora trimo. Pak Reto 70 ya, 4 tahun melewati proses perjuangan yang begitu panjang. Semakin bertambahnya usia, semakin panjang proses perjuangan yang dilewati. Ya memang di dalamnya terselip suka, tetapi tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa munafik bahwa di dalamnya pun tersempil. Kalau akeh kira tersempil ya, tersempol. Nah, tersempil kasih ti. Akeh tersempol. Banyak sekali duka di dalamnya. Perjuangan yang harus kita lewati bahkan sampai harus berdarah-darah. Dan ini mau kesaksian. Harus diperban. Karena apa? Perjuangannya berdarah-darah. Berban. Ya, dan berban berdarah-darah. Itu secara fisiknya yang berdarah. Tetapi banyak hati yang berdarah-darah yang sudah kita lewati. Apalagi ditambah masa seperti sekarang. Pandemi di seluruh dunia. Pandemi di sekitar kita. Tetapi di samping itu juga ada perut yang harus kita penuhi. Ada kebutuhan, tuntutan kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Tentu membuat perjuangan semakin berat. Bersyukur apalagi kita tinggal di Indonesia, diberkati dengan alam yang luar biasa. Walaupun seringkali juga membuat celaka.
Seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, di Malang terjadi gempa bumi dahsyat. Sebelumnya ada angin, wongnya wis mati tapi angin iki ono. Angin lesus. Lesus kan wis mati kan. Tapi anginnya iki ono. Di wilayah NTB. Sebelumnya banjir luar biasa. Bahkan di Semarang pun melu kena banjir. Seolah-olah, nah ya seolah-olah ya, jangan dipegang. Dilanjut. Seolah-olah Tuhan tidak memberi kesempatan kita untuk bernafas lega. Ada pandemi, ada kebutuhan yang tetap harus dipenuhi, tetapi juga alam yang menjadi tidak bersahabat, membuat tekanan demi tekanan terus. Belum masalah-masalah lain. Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah pekerjaan? Oh no, ada saja. Sehingga membuat kita harus berjuang lebih dan lebih. Yang wirausaha juga sama, dagangan sepi. Saya bersyukur ketika saudara-saudara kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Rame ya Bu? Dagangan rame? Lu masih sepi? Oh ya puji Tuhan. Gak apa-apa kan kita bersyukur kok. Puji Tuhan. Tapi masih laku. Ya mungkin Tuhan akan memberkati lewat jalan yang lain, kita gak pernah tahu. Tetapi perjuangan itu tetap harus dilakukan. Kan bujana orang demo terus jero orang ngulek telo menang orang. Alah orang payu-payu ora usah ngulek menang kan enggak lah. Tetap berjuang lah Bu. Selama kita hidup haruslah kita tetap berjuang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai 38. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai 38. Firman Tuhan berkata, silakan panjenengan menyimak Alkitab dalam HP, dalam layar LCD ini. Saya akan bacakan untuk panjenengan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sesudah kamu menerima terang, kamu bertahan dalam penderitaan, dalam perjuangan yang berat. Lo maksudnya gimana? Bapak Saudara, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Yesus tidak menjamin lantas kita itu hidup enak. Walaupun kita sudah menerima terang, walaupun kita sudah menerima janji-janji Tuhan, bukan berarti hidup kita lantas enak. Orang Kristen bahkan banyak hamba Tuhan dan pendeta sing kena corona yo akeh. Tidak lantas menjadikan kita itu kebal terhadap masalah. Masalah akan terus terjadi dan akan tetap terjadi selama kita masih hidup. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit
Bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Satu pembelajaran yang bisa kita ambil di dalam perjuangan hidup. Kalau perjuangan atau masalah itu bisa terjadi bukan hanya ketika kita sedang melakukan kesalahan. Terkadang kita melakukan tindakan benar aja bisa timbul masalah. Ketika itu terjadi atau kita lakukan di hadapan orang-orang yang tidak benar. Karena itu. Karena itu saya pernah bilang bahwa tidak selamanya niat baik itu direspon dengan baik. Tidak selamanya tindakan yang baik itu juga dianggap baik. Tidak selamanya perkataan yang baik itu juga ditanggapi dengan baik. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak, makanya ayat tadi menjelaskan. Ayat yang ke-32 dan 33 itu. Maaf, 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan atau cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Kadang wong niat nulung ya malah kepentung. Itu pun menjadi masalah. Itu pun menjadi perjuangan yang seringkali justru menjadi sumber masalah besar bagi beberapa orang. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam perjuangan ini apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 mengatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan kepada apa? Kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan terhadap betapa besarnya kuasa Tuhan melebihi apa yang dapat kita pikirkan, melebihi apapun masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kepercayaan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu indah. Kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dan bukan mendatangkan kejahatan. Dan firman Tuhan mengatakan jangan lepaskan kepercayaan itu. Artinya tetaplah menjadi pribadi yang hidup dengan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Apapun masalahnya. Memang tidak semudah ketika saya ngomong ini. Tetapi perlu Anda ingat bahwa saya pun sedang berjuang untuk apa yang sedang saya perjuangkan. Yang artinya bahwa Anda dan saya sedang sama-sama berjuang. Anda dan saya sama-sama sedang saling menguatkan bahwa jangan pernah melepaskan kepercayaan apapun yang sedang terjadi. Karena lebih lanjut lagi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh jangan pernah meninggalkan kepercayaan itu, apalagi sampai meninggalkan iman. Ini menjadi kunci penting dalam hidup mengikut Tuhan, di dalam proses perjuangan kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang sedang terjadi, tetaplah beriman, tetaplah percaya, jangan pernah meninggalkan itu. Itulah maksudnya firman. Bukan berarti ketika semakin berat masalah kita, berarti Tuhan tidak sayang. Salah. Justru Tuhan sedang sayang-sayangnya, sedang sayang-sayangnya kepada kita. Maka
Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berjuang. Karena hanya pemenang itu hanyalah orang yang dapat melalui perjuangan. Kalau orang nggak berjuang, apakah dia patah disebut pemenang? Kalau tidak berjuang, kok menang? Menang dari apa? Orang berlomba kok menang? Ya kan? Kemenangan itu hanya bagi mereka yang terus mau berjuang. Tentu disertai dengan iman dan kepercayaan. Maka jangan menjadi pribadi yang suka mengeluh. Jangan suka menjadi pribadi yang suka bersungut-sungut. Memang tidak semuanya berjalan atau dapat berjalan seperti yang kita inginkan. Bahkan kalau mau di rata-rata 1 sampai 10, mungkin yang berjalan sesuai keinginan kita hanya 1. Mentok-mentok juga. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan kepercayaan dan iman kita kepada Allah. Maka ada istilah dalam firman Tuhan itu setia. Kamu sudah setia sampai akhir. Sudah melewati proses perjuangan yang begitu berat. Pak Beto sebelum patuk berapa? 60? Patuk 68 69 lah tahun ini ya. 69 tahun. Sudah banyak makan asam garam, setruk pakai makan garam. Ada orang yang pernah berkata kepada saya, belum tidak masuk akal, tapi ini pepatah, ada pepatah. Ibarat makan semangka sudah tidak cuma makan kulitnya, isi-isinya harus dimakan. Ya. Tapi apakah sudah berhenti berjuang? Ya belum, perjuangan masih terus berlanjut. Karena jalan mungkin baru habis 1 semongkol. Jadi 1 semongkol lagi yang belum dengan habiskan. Artinya Anda masih harus sabar. Saya pernah cerita ada orang yang berkata kepada saya, tapi ngomongnya karena dia merasa dia lebih, jadi ngomongnya dengan sombong, bukan karena untuk meninggalkan atau apa, tapi karena sombong. Kowe iki sapa? Dan mangan semua kowe iki jek mangan kulite aku wis mangan sak isi-isine, kan sombong kan? Ya batin, dan ngapain mangan semua kok kulite ora dipangan lagi. Pahit. Oh, tahu berarti. Pernah berarti. Aku nggak ngambil rasa pahit. Ya tapi ngapain kan? Ngapain toh kulitnya dimakan? Tapi dalam perumpamaan artinya begini. Artinya sudah banyak mengalami perjuangan. Perjuangan ekonomi, perjuangan rumah tangga, perjuangan pekerjaan, perjuangan kesehatan, banyak banget. Perjuangan iman dan sebagainya. Jatuh bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jangan pernah tinggalkan kepercayaan kepada lalu apa lagi? Ayat selanjutnya dalam ayat 38. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur, orang yang menyerah dalam perjuangan. Tuhan tidak berkenan. Artinya bahwa apapun yang sedang kau kerjakan, selesaikan sampai akhir. Jangan menyerah hanya karena halangan dan rintangan. Sebab pepatah Jawa mengatakan alang-alang itu dudu aleng-aleng. Wah, sakar kok. Alang-alang dudu aleng-aleng. Artinya sapa sing dibalang ya kuwi maling. Hambatan itu bukan berarti halangan. Halang-halangan kan dhuwur. Ketika Anda pernah lewat kebonan atau alang-alang ini gimana tuh kebonan lah gitu. Kadang kalau wis kena alang-alang kan males gitu, kalau tinggi-tinggi mungkin padangan juga terbatas. Tapi itu bukan
bukan halangan untuk Anda terus maju. Artinya ketika perjuangan Anda apapun ya, saya tidak tahu apa yang sedang panjenengan perjuangkan secara pribadi, tetapi saya berbicara secara umum. Apapun yang sedang Anda perjuangkan dan rasa-rasanya kok gagal, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang mengundurkan diri, menyerah dalam sebuah perjuangan, apalagi perjuangan iman. Undur diri dari Tuhan, potong dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk ditinggalkan. Masalah itu untuk diperjuangkan bagaimana solusinya, bukan lantas lari menghilang. Karena Tuhan tidak. Ya, berkali-kali mengingatkan, jadilah dewasa dengan tidak hubungan salah satu. Karena nyatanya Tuhan pun tidak berkenan. Baik itu untuk kebutuhan atau kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun Anda berada. Jangan menjadi pribadi yang mudah. Mau masalah sakit penyakit, mau masalah keuangan, mau masalah rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, atau apapun masalah Anda, jangan menyerah. Dan tetaplah di depan kita saat ini sedang ada pandemi yang seolah-olah menjadi alam. Anak-anak yang maju nih karena sekolah online. Nggak tahu apakah sudah ada survei Pak Ari terhadap pembelajaran anak-anak secara online. Maksudnya banyak mencerdaskan anak-anak atau malah sebaliknya gitu dengan online ini. Belum ada. Tapi belum ada surveinya secara ini, belum ada ya? Sudah cukup mewakilkan ya. Dan kalau dilihat dari anak-anak kita di sekitar kita aja melihat betapa mengeluhnya orang tua saja wis ketok. Tapi ya tetap berjuang ya. Yes, piye carane? Jangan menyerah. Walaupun mesti emosi lan ngajari anak wong nabi. Diajari A, bareng tekan B jadi kalau sing A lali meneh, balik meneh mumet. Tapi itulah perjuangan untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dalam sektor ekonomi, dalam sektor apapun, seolah-olah pandemi ini menjadi, bukan seolah-olah ya, dan memang kayak alang-alang. Tapi kita terus bergerak. Tapi mari kita terus berjuang. Ini nyawang sepi mergodo lorong kabeh kan ini Pak. Meh disalahke yo. Nah, mungkin karena memang situasi pandemi. Dan memang saya menghimbau, bahkan melarang lek awake teh greges mesti tidak usah datang ke gereja. Bukan saya curiga dengan corona, tetapi supaya dengan tak kena corona, karena kita nggak tahu nih siapa-siapa yang positif. Gitu kan? Karena orang yang sedang greges itu biasanya imunnya turun dan imun harus sudah turun. Itu rentan. Mungkin tidak kena di gereja, tapi di jalan. Jangan ketemu tonggo masa tera arwah. Apa mana kalau kesininya jalan kaki. Kalau mungkin mampir walaupun tak kita aruh-aruh kan. Monggo aku. Memangnya jalan jadi macam ngomong ini. Jalan tak aruh-aruh. Jalan dari kayak kacamata bila ke jalan bencor ketemu minggu. Ada kayak kacamata lagi gitu. Ketemu minggu. Karena mau lanang-lanang ini lah enak
cewek tetep minggu berarti kaya Pak Tuk gitu aku. Merok jangan fokus, tetap fokus. Fokus dalam perjuangan. Ingat, yang pertama, jangan pernah melepaskan kepercayaan apalagi meninggalkan iman. Orang-orang yang benar firman Tuhan, mereka hidup oleh iman. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri, mundur, menyerah dari perjuangan. Perjuangan apapun yang sedang menjadi impian hari ini. Kalau Anda sedang sakit, perjuangkan tubuh sehat supaya kembali hidup. Bosan aku Pak berobat terus Pak, bosan Pak periksa terus loh. Tapi menyerah namanya. Itu namanya menyerah dan Tuhan tidak suka. Maka tidak aneh kalau tidak terjadi mukjizat apapun, lah nyerah. Orang-orang kayak saya, ini salah ya Pak mendengar tak sebut dulu ya Pak Reto. Minum obat seperti itu Pak. Menyerah. Kita sedang memperjuangkan hidup Pak. Jangan jadi batusan juga. Iya, makanya jangan menyerah. Kan minum obat seumur hidup ini kesel loh. Kesel. Tapi ketika menyerah, ya kita tidak bisa memilih hidup yang sehat. Jadi sebab itu aja. Ya, ingat, jangan meninggalkan atau melepaskan kepercayaan iman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu berandil bagian dalam segala perkara. Jangan pernah menyerah untuk apapun yang sedang panjenengan hadapi, apapun. Saya tidak tahu satu persatu. Saya bukan Tuhan ataupun Dewa yang bisa bilang Dewa ini posisi. Tapi Anda yang tahu apa yang sedang Anda kemudian dan pesan saya melalui firman Tuhan yang Tuhan katakan tadi. Jangan pernah menyerah. Perjuangkan selagi kita masih diberi kesempatan untuk berjuang. Karena ada saatnya Tuhan berkata, diam selesai. Selesai. Kapan itu? Saat Tuhan kembali memanggil menghadap. Tapi ya sebelum itu dan selama kita masih diberi kesempatan untuk itu, berjuang. Ya, apapun anggap tetaplah berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kita berdoa. Bapak kami sudah terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami tahu tidak mudah memang menjalani hidup, terlebih di masa-masa seperti sekarang. Namun kami pun tahu bahwa kami tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang bersama-sama kami. Mampukan kami tetap menjalani hidup meski di masa pandemi, meski hidup semakin berat, meski perekonomian semakin menekankan, meski kebutuhan semakin meningkat, meskipun pekerjaan semakin berat, tanggung jawab pun juga demikian. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kami pribadi kepatuhan. Kesehatan kami, hidup kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, segala urusan-urusan kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami pun tidak akan pernah mampu jika bukan Tuhan yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Sebab ada pujian yang mengatakan bahwa Allah peduli terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, terhadap apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya, kami mengimani Tuhan pun peduli kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, meresapinya dalam dan melakukannya siang dan malam. Karena nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.